Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillah ketemu sama Mas Teh hari ini di edisi video terbaru hari ini. Syutingnya di tanggal 9 Desember 2021. Video terbaru nih ya buat tayang hari ini juga. Beberapa hari kemarin Mas Tulus sangat-sangat repot, berbagai macam kegiatan dilakukan, tamu banyak, kemudian kemarin menyempatkan waktu juga untuk memberikan reward kepada ibu-ibu masak, saudara-saudaraku yang sangat-sangat baik sama aku, dan videonya sudah aku tayangkan tadi pagi ya, buat kalian simak. Aku sebenarnya gini sih, disimak nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting kami ada kenang-kenangan gitu sih sebenarnya, gitu aja ya, buat kenang-kenangan kami aja. Mas Tulus ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk kalian yang baru nonton pertama kali video ini. Jangan lupa pencet tombol like, kemudian di subscribe, di share apabila penting. Kemudian untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, please supportnya dengan dipencet tombol like-nya. Suka nggak suka sih, pokoknya nggak boleh nggak suka, harus suka, pokoknya gitu ya. Dan Mas Tulus juga sedekah dari kalian dengan tidak men-skip iklan. Oke? Terima kasih banyak orang baik yang sudah membuat Mas Tulus bahagia kemarin. Jadi kemarin ada banyak yang WhatsApp begini, Mas Tulus tuh online loh di WhatsApp, bla 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 bla. Kenapa sih saya nggak dibalas WhatsAppnya gitu? Jadi gini teman-teman, saya akan balas sesuai dengan antriannya, sesuai dengan tanggalnya, sesuai dengan harinya. Karena kemarin 2 hari itu repot Wardi nutupin dong di situ, Nang. Geser sini. Kan ada sajadah, Nak. Dan di kesempatan hari ini baru ada kesempatan. Insya Allah setelah hari ini mungkin akan aku balas beberapa WhatsApp dan juga beberapa chat yang masuk ke channel ke WhatsAppnya Mas Tulus. Jadi yang WhatsApp itu banyak banget. Jadi aku minta begini. Ini udah berkali-kalinya aku bilang, bukan 1-2 kali lagi aku bilang seperti ini. WhatsApp itu banyak banget. Yang WhatsApp Mas Tulus kan Mas Tulus udah jelaskan. Syaratnya cuma satu, harus sabar. Ingat, intinya harus sabar. Nggak boleh terlalu baper-baperan, nggak boleh terlalu bawa perasaan ketika WhatsApp, nggak dibalas terus marah, atau oh bikin status bisa kok WhatsApp nggak bisa, misalnya gitu-gitu ya, balas WhatsApp. Jangan kayak gitu model-modelnya. Pokoknya intinya berani WhatsApp aku berarti harus berani nunggu waktu dibalasnya. Jadi nggak usah pakai baper-baperan. Kalau baperan kamu nyepam, mendingan kamu stop WhatsAppmu. Gak akan aku balas malahan, oke? Jadi kita sama-sama kerjasama juga. Mas Tulus punya kegiatan pribadi, kalian juga punya cerita pribadi. Jadi nggak semuanya bisa harus aku hadapin. Kalian mungkin nggak percaya ya guys ya. Sekilo tak tutuh no. Bukan aku pura-pura sombong belagu banyak yang suka, tidak seperti itu. Ih, sing WhatsApp Mas Tulus ya. Nih, tapi nggak usah di-spill tuh. Mana? Tuh. Banyak banget, belum di Instagram, belum yang WhatsApp. Mas Tulus kan WhatsApp ada 2, yang sering dipakai mereka untuk curhat ke Mas Tulus. Maksud aku gini, kalian juga harus sabar gitu loh. Saya kan kegiatan saya itu cuma bukan buat mantengin WhatsApp tok. Mas Tulus kan kudu kerja. Nanti kalau nggak kerja dibilang makan duit sedekah lagi. Nah makanya kan, jadi Mas Tulus harus kerja, intinya di situ ya teman-teman. Jadi minta kesabarannya saja. Apalagi kemarin kan aku 2 hari 3 hari belakangan ini repot. Dan hari-hari terakhir ini Mas Tulus juga masih repotnya. Kenapa? Tanggal 12 itu mau haul almarhum mamaku yang kedua tahun, tanggal 12 besok, hari Minggu. Jadi juga mulai repot, nyicil belanja, beli beras, beli daging, nyicil-nyicil mumpung punya duit. Pulang nyanyi, nyicil beli beras, pulang nyanyi nyicil beli cabai, beli bawang merah. Jadi kayak gitu-gitu sistemnya Mas Tulus. Karena ya maaf,
memang harus kayak gitu sistemnya. Karena kan sedekah itu punya buat orang tua aku, nggak mungkin aku minta sama jenengan toh, nggak mungkin juga aku makan duit sedekahnya toh, kan gitu. Nanti dipikirnya begitu. Jadi kegiatan aku banyak. Jadi mohon maaf sekali lagi nih, mungkin video berkali-kalinya Mas Tulus bilang WhatsApp nggak boleh baper-baperan. Kalau baper-baperan, spam ataupun maksa, mendingan hapus WhatsAppmu. Mendingan nggak akan aku balas malahan yang aneh-aneh. Oke? Aku akan balas mereka yang sabar mendapat balasan. Tidak bisa secepat yang kalian mau, karena aku juga punya kehidupan sendiri yang harus aku kerjakan. Oke? Begitu ya teman-teman. Sama satu lagi, Mas Tulus mau ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh hamba Allah yang sudah sedekah. Mas Tulus sudah posting di Instagram, sudah posting di WhatsApp, di grup juga, grup Rumah Orang Baik, terus juga ada di Mas Tulus posting di YouTube. Itu beberapa transfer dari kalian terakhir yang udah dibilang katanya aku makan duit sedekah, aku makan bla 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 dan lain sebagainya. Kemudian ternyata masih banyak yang sedekah sampai terkumpul di 2.475.000 yang sudah Mas Tulus sampaikan ke Mas Budi. Dan Mas Budi sudah aku pesankan, Mas Budi saya minta maaf sekali lagi karena sedekah masjid harus saya close, harus saya stop karena banyaknya omongan yang bla 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 sehingga saya nggak bisa meneruskan membantu sedekah masjidnya. Dan nanti Mas Budi akan bikin video tentang prospek pembangunan masjidnya, kemudian ada klarifikasi dari Mas Budi juga. Nanti kita tunggu videonya teman-teman ya. Videonya akan kita tayangkan di suatu ketika nanti, atau Mas Tulus selipkan di setiap video vlog yang bisa Mas Tulus tayangkan. Jadi soal klarifikasi dana itu untuk apa, kemana arahnya, semua akan Mas Tulus buka di situ, dan ada teman-teman juga yang jadi saksi kemudian ikut bercerita juga. Tapi sekali lagi Mas Tulus minta maaf untuk sedekah masjid sementara waktu Mas Tulus close. Kalau ada transfer untuk sedekah masjid akan Mas Tulus larikan untuk sementara waktu ini ke sedekah bumi, karena kami masih belum cukup kuotanya. Kuota untuk sedekah bumi masih belum mencukupi untuk sedekahnya. Jadi kalau memang masih ada transfer untuk rezeki dari teman-teman untuk yang kirim untuk masjid, akan Mas Tulus larikan ke sedekah masjid. Gitu ya teman-teman. Sedekah bumi maksudnya. Jadi teman-teman untuk sementara Mas Tulus close dulu. Al-Quran, Mas Tulus baru dapat kabar dari sahabat yang di Cianjur kalau masih butuh 100 buah Al-Quran lagi. Percaya atau tidak, 100 buah Al-Quran, kemudian kurang lebih 10 buah lampu. Lampu yang terang banget itu, yang berapa watt nih kalau yang terang itu 100 ya? Yang gede banget itu 90 watt kalau nggak salah kemarin dia ngomongnya. Itu jadi masih butuh 10 unit lagi lampu dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang masih mau bantu itu aja, nggak apa-apa. Bantu cukupi kuota Al-Quran jadi 100, kemudian bantu untuk lampu. Tapi sekali lagi tidak Mas Tulus buka secara global. Kalau memang punya rezeki mau begitu, langsung DM Mas Tulus saja. Oke? Begitu ya. Pokoknya yang sudah bantu sedekah untuk masjid yang sudah Mas Tulus sampaikan, terima kasih banyak. Gusti Allah yang balas, Allah yang tukar lebih melimpah lagi, dan sudah Mas Tulus sampaikan ya yang pasti. Kemudian buat kalian yang sudah bantu untuk nasi box juga terima kasih banyak. Nasi box melempem guys. Untuk bulan ini nasi box itu masih di nominal Rp1.140.000. Nominal untuk nasi box Rp1.140.000. Jadi teman-teman yang masih mau bantu nasi box, gimana caranya Mas Tulus kalau mau bantu nasi box? Klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Kriyanto, minimal Rp12.000 untuk satu nasi box, maksimal terserah kalian. Oke? Bisa dibantu untuk transfer. Jadi nasi box sebetulnya nggak harus 5.000, tidak harus 500 nasi box, tidak harus 200, tidak. Tapi sengumpulnya berapa nanti akan kita bagi rata ke tim nasi box, dan tetap akan kita bagikan, walaupun kalau bisa di atas 200 ya bisa kita bagikan. Gitu teman-teman. Tapi kalau di bawah itu sementara mungkin kita cancel, kita akan lanjut lagi di bulan depan lagi. Mudah-mudahan ya setelah nonton video ini banyak teman-teman yang akan transfer ke rekening BRI yang ada di deskripsi. Amin ya Allah. Terima kasih ya saudaraku. Dan informasi sedikit, Mas Tulus kayaknya kalau pengen ke Jogja itu tanggal 13 ke atas ya teman-teman. Tanggal 13 ke atas sebelum tanggal 22. Soalnya tanggal 21, 22 Mas Tulus sudah harus nyanyi. Jadi tanggal 19-nya harus sudah pulang. Minimal semaksimalnya tanggal segitu harus sudah pulang ke Jakarta lagi. Sehingga memang harus mempersiapkan diri juga. Nah teman-teman yang mau ketemu di Jogja nanti ya perkiraan antara 13 sampai 14. Mas Tulus nggak bisa nerima satu, misalnya gini, Mbak Novi nawarin di sini, Mbak Novi yang A, Mbak Novi yang B, terus ada Mas siapa juga nawarin tempat tinggal. Daripada Mas Tulus ngerepotin semuanya, Mas Tulus gak pengen naik pesawat. Aku udah cek pesawat ribet, kereta ribet, mendingan Mas Tulus naik bis aja, turun di Jogja, kemudian Mas Tulus akan cari penginapan yang bisa kiranya bisa buat sama Mas Wardi gitu ya. Jadi kalau yang Ono nawarin, yang ini nawarin, nanti yang gak diterima gak enak, mendingan Mas Tulus belain diri nyari hotel yang murah-murah aja buat stay sementara sampai
apa yang mau kerjakan itu selesai gitu ya teman-teman ya. Jadi supaya juga ketika teman-teman yang pengen ketemu Mas Tulus di Jogja supaya lebih mudah, supaya lebih enak lagi gitu ya. Terima kasih saudaraku. Jadi nggak naik pesawat, kayaknya sih nggak naik pesawat ya kayaknya ya, supaya nggak terlalu ribet dan naik bis aja yang hanya butuh swab doang. Yang lain tuh ribet banget soalnya harus PCR begini-begini, sedangkan keuangan lagi begini. Mas Tulus memang ada yang pengen diselesaikan di Jogja, bukan perkara jalan-jalan atau apa-apa. Jadi memang hanya ingin ada yang diselesaikan, bukan soal jalan-jalan. Oke? Terima kasih orang baik. Siapa tahu teman-teman ada yang mau silaturahmi bisa nanti sampai Mas Tulus. Misalnya Mas Tulus cari hotel dulu ya, Mas Tulus bisa mengandalkan Mas Imam untuk cari info-infonya. Kalau yang lain itu pasti maunya direpotin. Aku nggak mau ngerepotin orang. Intinya pengen jalan sendiri, kemudian sampai di hotel sendiri. Nggak bisa nerima semuanya, ribet rek. Sing kono ngokon kene, Mbak Novi juga begini. Ada kemarin Mas siapa Mas, Mas Agung kalau nggak salah itu juga. Jadi supaya lebih mudah, mendingan Mas Tulus cari tempat sendiri aja. Oke? Begitu ya saudaraku orang baik. Minta maaf ya kalau ada salah-salah kata. Oke? Nah, aduh, berapa menit tuh? 10 menit rek. Aduh, nanti dibilang lagi, wah curhat toh Mas Tulus, ngene-ngene curhat wae toh Mas Tulus ngomong kayak. Oke, karena sudah di situ kita langsung ke topik pembahasan. Ada yang nanya sama Mas Tulus beberapa pertanyaan. Salah satunya yang menarik saya adalah menurut pandangan Mas Tulus, menurut pandangan spiritual Mas Tulus sendiri, apakah Gunung Semeru ini akan memancing gunung lain akan meletus? Dan konon kabarnya saat ini Merapi sedang erupsi lagi. Apakah akan memancing gunung lain untuk meletus? Jawaban Mas Tulus tetap stay di posisi yang sama. Sebetulnya Semeru itu baik. Dalam arti baik di sini adalah dengan memberikan, dia memuntahkan sesuatu, oke, memakan korban jiwa, tapi untuk manfaat yang baik, untuk tujuan yang baik. Salah satunya ya tadi menetralkan kondisi alam kita. Kondisi alam kita menjadi lebih baik, lebih berposisi, lebih menjadi ibarat kata itu yang tadinya nggak diberputar di porosnya sekarang sudah di porosnya. Intinya seperti itu. Jadi hal-hal buruk yang seharusnya terjadi bersamaan di akhir tahun sepertinya sedikit cooling down. Mas Tulus bilangnya sedikit cooling down loh ya, bukan berarti tidak ada musibah, cooling down sedikit. Dan sampai hari ini alhamdulillah untuk tsunami di Cilegon pun belum ada tanda-tanda yang mengarah ke situ. Tapi teman-teman, air laut masih sangat tinggi, gelombang laut masih sangat tinggi. Kemudian juga kondisi beberapa tempat yang dekat dengan laut tertimpa banjir rob seperti yang Mas Tulus sebutkan sebelumnya. Ternyata betul ada beberapa wilayah termasuk yang ada di Ancol, Pademangan, di Jakarta juga ternyata katanya ada yang kena banjir rob ya. Cilincing juga ada, Tanjung Priok sebagian juga ada katanya yang kena banjir rob. Itu juga Mas Tulus dapatnya dari info dari teman yang memang dia tuh update banget, kemudian nge-share ke Mas Tulus gitu-gitu ya. Dan kondisi air laut yang ada di laut Jawa, khususnya di bagian Banten, Merak, Bakauheni itu memang ternyata sekarang lagi pada tinggi-tingginya. Lagi belum bisa diajak bersahabat kondisi lautnya. Jadi memang alhamdulillah sih ya, kita ucapkan alhamdulillah dong. Karena ini bukan firasat buruk ya, firasatnya baik, doanya baik, mintanya juga baik sama Allah sehingga semuanya akan jadi baik. Dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda atau kejadian yang menyebutkan kalau Cilegon ada tsunami-nya atau maksudnya terjadi tsunami. Jadi hanya luapan air seperti yang Mas Tulus sampaikan. Mas Tulus sih memang melihatnya seperti itu. Hanya ada air tenang yang mengalir terlalu jauh ke rumah warga, tetapi menurutku ya, secara pandanganku sendiri tidak berbahaya. Ini pandanganku, itu kan pandangan baik. Apa salahnya kita aminkan? Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Jadi kalau bukan sesuatu yang buruk ya kenapa nggak kita aminkan gitu loh. Malah ada yang bilang kenapa, maaf ya, semalam aku baca komentar aku langsung geram, saking aku jengkelnya. Karena komentarnya itu berisi begini, kenapa sih nggak Jakarta aja yang kena tsunami? Kalau saya kan aman, tinggal di pegunungan. Saya tinggal di pegunungan, jadi saya nggak mungkin kena tsunami. Selang berapa menit tapi saya balas, Mas, musibah itu nggak ada yang bisa jamin. Jenengan itu manusia atau bukan? Kok malah doain manusia lain dapat musibah tuh kepiye tak gituin? Dihapus komentarnya. Di situ aku gerem banget sama orang-orang model begini nih. Ngapain sih harus kayak gitu loh? Ngapain sih harus nyumpain orang? Mau kamu di gunung, mau kamu di darat, mau kamu di laut, kalau Allah mengendaki kamu mati karena musibah, yo mati bae. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Gak usah wedi-wedi, Mas.
Gak usah bangga dengan umur yang kamu punya, gak usah bangga dengan kesehatan yang kamu punya. Kamu tinggal di gunung, terus kue gak kena tsunami. Oke, kue gak kena tsunami, like gunung mungkin meledos, ngomong apa? Ya kan? Jadi ini loh teman-teman, gak usah terlalu bangga hati dengan kamu tinggal di mana, nggak mungkin gue kena tsunami. Gue tinggal lah. Sekarang gunung kan bisa longsor juga. Kita di mana juga kalau Allah menghendaki kita meninggal gara-gara lah, orang keceklek meninggal juga banyak, orang tidur nggak bangun lagi juga banyak. Jadi kita tuh nggak usah sombong dengan apa yang kita punya. Saya udah nyiapin semua Mas Tulus, saya tinggal di gunung kok, saya nggak mungkin kena tsunami. Kenapa nggak Jakarta aja yang banyak maksiatnya, katanya gitu. Yes, aku tahu Jakarta bukan tempat yang bagus, maksiat tinggi, tapi maaf, Jakarta juga banyak orang yang beriman loh. Banyak habib di Jakarta. Kamu pergi ke Condet kalau kamu mau tahu. Banyak keturunan Nabi Muhammad di situ. Jangan salah. Kamu boleh mengatakan berbagai macam hal, tapi ya, oke lah. Kita keluar soal statement itu ya. Kembali ke posisi lagi. Ya alhamdulillahnya sampai detik ini memang tidak terjadi yang namanya tsunami. Tidak atau belum, ya mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Banyak yang menyaksikan, Mas Tulus apa bilang gak jadi tsunami, orang airnya tinggi. Lah emang Mas Tulus bilang gak bakal tsunami? Mas Tulus itu tidak pernah mengatakan satu statement pun tentang kalian akan kena tsunami atau tidak. Mas Tulus hanya menyampaikan. Makanya gini loh, kalau nonton itu judulnya jangan dibaca judulnya, tontonan video nih, biar gak buta mata dan hati kamu itu. Kemudian jari kamu yang romet. Akhirnya kamu salah persepsi gara-gara nonton judul sama nggak nonton videonya. Ya, makanya ditonton. Mas Tulus tidak pernah mengatakan akan ada tsunami atau tidak. Tetapi dalam hal ini aku punya firasat, aku punya feeling bahwa nggak terjadi. Feelingku itu kan feeling dan juga firasat baik. Apa salahnya ketika kita aminkan? Amin, semoga tidak terjadi. Yes, sekarang memang masih tinggi gelombang. Kemarin aku dengar ada mobil Puso yang terbalik, katanya mobil Puso yang terbalik di Pelabuhan Merak. Itu video untuk tahun lalu. Video tahun lalu, mangkane lek duwe medsos iki kan handphone itu smartphone, HP pintar, sing nganggo juga harus smart, yang nonton juga harus pintar. Mas Tulus sering bolak-balik bilang, harus nonton video itu harus tahu betul, harus tahu sumbernya. Kalau ndak percaya atau tidak mengetahui secara detail, mending nggak usah kita share. Malu wes kenceng-kenceng ngomongnya. Video mobil terbalik Mas Tulus, video yang ditunjuk itu ternyata video tahun lalu, bukan tahun sekarang. Katanya terbaliknya gara-gara air laut yang gelombangnya tinggi. Ternyata setelah diklarifikasi itu video tahun kemarin guys, bukan tahun ini. Nah, kalau mau ngeluarin statement itu harus tahu celahnya dulu, supaya kita nggak dimentahin sama orang. Ya, supaya kita juga pikirannya tenang, nggak berburuk sangka sama alam dengan keadaan yang kita tahu. Jadi seakan-akan gimana ya, kalian itu langsung berpikir yang ini begini, nggak usah kayak gitu. Jangan gampang percaya dengan berita hoax, apalagi di sela musibah-musibah yang seperti ini. Pihak apa gitu ya mengklarifikasi hoax soal berita Semeru itu ada 1.800 lebih. Hoax soal berita Semeru erupsi itu 1.800-an. Coba kalian bayangkan, itu banyak palsunya. Jadi kita harus tahu betul sumbernya dari mana. Itu lava betul-betul lava dari Semeru atau bukan. Ada yang meledak ternyata video di gunung luar negeri, katanya Semeru, ya kan? Nah ini kita harus pintar, kita harus cerdas dalam mengartikan beberapa hal ini. Jangan sampai kita kemakan hoak, kita kemakan sesuatu yang hanya membuat kita tersesat di pikiran kita sendiri, kemudian ngeklaim. Ya, Mas Tulus nggak pernah klarifikasi apapun mengatakan nggak ada tsunami, tapi Mas Tulus punya feeling, insya Allah tidak. Tapi hanya feeling loh ya. Sekali lagi yang nentuin kan Gusti Allah. Kalau emang itu feeling baik, kenapa nggak kita aminkan? Ya, jadi itu soal tsunami. Kemudian kembali ke gunung yang mungkin akan meletus yang lain. Aku sih masih melihat calling down saja. Mungkin erupsi, kepancing, kedorong sedikit, yes, mungkin ada. Tetapi kalau secara garis besar ikut meletus, kayaknya ya ini ya mudah-mudahan sih, amin. Mudah-mudahan amin. Jadi yang lain tuh ada yang ngomong malah, nggak mungkin Mas Tulus kan pasti mancing yang lain lagi. Orang Merapen juga erupsi. Emang kamu Tuhan bisa menentukan gunung itu meletus atau enggak? Kalau bisa kan sesuatu yang baik, kita minta jangan. Ya kan? Kita minta jangan dulu. Karena ya Allah kita baru banget berduka teman-teman. Jadi jaga lisan kita, jaga cara bicara kita.
Kalau sesuatu yang baik kita aminkan, sesuatu yang baik untuk tujuan yang baik, kenapa nggak kita aminkan gitu loh? Malah yang pasti meletus Mas Tulus Merapi, wong soalnya yang lain gini-gini. Nah itu hal-hal yang lebih dikatakan nyumpahi sih kalau menurut aku. Jadi mendingan kalau emang ya sekarang Mas Tulus bilang insya Allah sih masih cooling down dulu. Sementara waktu ini cooling down dulu. Tapi apakah tidak meletus? Mas Tulus nggak bisa jamin. Sementara waktu dalam waktu dekat masih cooling down. Mentok-mentok ya cuman erupsi, kepancing ya. Motor kayak api-api kau tinggal lagi pengen ngopo tole, motor berbagi kuping. Nah seperti itu. Jadi kalau beranggapan gunung lain akan meletus itu tidak. Tapi ada yang jaraknya jauh banget. Aku dengar selentingan dari teman-teman gaibku itu, kalau di gunung yang jauh yang tidak kita sangka-sangka justru akan memberikan gejolak tertentu. Aku nggak bilang meletus ya. Gunung jauh dari Pulau Jawa juga akan memberikan gejolak tertentu. Gejolak yang sedikit bergejolak gitu loh, badannya bergejolak. Bukan berarti meletus loh ya. Entah dia ngeluarin gempa atau mungkin dia memproduksi lava baru atau mungkin erupsi dan lain sebagainya. Tidak meletus. Bukan meledak secara besar, tetapi sepertinya akan bergejolak juga. Jauh banget dari Pulau Jawa tidak, tapi ya dalam lingkup kami dia terpisah sama Pulau Jawa. Gunung tersebut terpisah dari Pulau Jawa dan itu akan mungkin bergejolak, tetapi secara garis besar meletus secara besar tidak, hanya bergejolak saja. Nah makanya Mas Tulus masih bilang kalau akan ada gunung yang meletus lagi. Mas Tulus klarifikasi, berani menyampaikan hanya sebatas feeling, tidak memastikan ya, sebatas feelingku saja. Insya Allah semuanya masih cooling down dulu, masih bisa dikendalikan dulu. Kalau bisa minta sama Allah jangan sampai, karena teman-teman musibah baru banget, belum kering ibarat kata, masih basah banget. Jadi nggak usahlah minta sama Allah, minta selamat, minta sehat, karena Semeru sudah sengaja mengorbankan diri untuk memperbaiki porosnya ya. Lalu kemarin di video yang lagi live Mas Tulus lupa kirim doa buat hamba Allah yang jadi korban di Semeru. Nanti sebelum closing, setelah kita berdoa kita kirimkan, sebelum kita berdoa kita kirimkan Fatihah dulu buat saudara-saudara kita menjadi korban di sana ya. Kemudian pertanyaan pertamanya itu akan memancing gunung lain atau tidak? Sementara waktu menurut saya akan sedikit lebih cooling down ya. Artikan sendiri artinya, nggak usah piye-piye ngarahinnya, arahin yang baik-baik aja. Kalau dikatakan insya Allah masih cooling down, aminkan saja, amin ya Allah, mudah-mudahan cooling down, jangan ada musibah dulu. Jangan ada musibah dulu sampai betul-betul sudah selesai ditangani. Sampai detik ini katanya masih ada beberapa abu yang bertebaran ya di sekitar Gunung Semeru. Jadi ini belum selesai teman-teman. Tunggu semua selesai, semua beres. Kalau memang harus terjadi, supaya mintanya sama Allah jangan sampai kayak Semeru kemarin. Peringatan dininya agak sedikit disayangkan sama semua masyarakat Indonesia. Jadi mudah-mudahan nanti ketika ada gunung lain yang akan meletus, mudah-mudahan kita minta sama Allah, Allah memberikan pertanda yang luar biasa dari berbagai macam segi sehingga tidak ada korban jiwa, sehingga mitigasi bencananya bisa lebih dini untuk diterapkan atau diberitahukan kepada masyarakat sekitar. Amin. Mudah-mudahan seperti itu ya. Kemudian pertanyaan kedua, ada yang menyambungkan dengan perjanjian Sabdo Palon, nagih janji, kemudian dan lain sebagainya, terbukti di akhir tahun 2021 Gunung Semeru meletus. Apakah ini karena perjanjian itu? Menurut saya secara garis besar, secara pribadi, perjanjian gaib yang terjadi antara leluhur kita dengan si A si B, dengan makhluk A makhluk B, saya sebetulnya nggak berhak ngangkat ini. Saya sebetulnya sangat tidak berhak. Saya tidak mau mengangkat cerita ini. Tetapi demi sedikit menjelaskan supaya tidak terlalu rancu ya, sekali lagi, leluhur kita tidak pernah memiliki, ibarat kata begini loh, perjanjian untuk mengarah sesuatu yang buruk itu tidak, sebetulnya tidak. Tetapi sekali lagi ada beberapa hal yang sudah dijanjikan dengan iblis, dengan setan, dengan para jin untuk begini supaya semuanya begini. Tetapi ternyata ada yang meleset segini. Jadi kalau dikategorikan, betulkah Mas Tulus Sabdo Palon atau siapa yang disebutkan tadi itu adalah nagih janji atau meminta sesuatu gara-gara janjinya tadi diingkari, atau menagih janji sesuatu? Betulkah Mas Tulus dari 100% Mas Tulus sebutkan 50% ada benernya, 50% ada betulnya. Jadi ada sebuah perjanjian yang memang sudah ditentukan dan mungkin ini sudah waktunya, sudah selesai.
Dan ya ini kenapa disebutkan Mas Tulus bilang Semeru menumbalkan diri, yaitu tadi karena menurut aku ini sebuah penyelesaian, walaupun seakan-akan terlihat mengerikan ya, mengerikan banget, ada begini begitu dan oh iya, aku dikirimin video viral soal Ibu Ning Siti Nampi yang dimasukin pasiennya dimasukin sama Mbah Dajjal, katanya mengatakan kalau 3 tahun lagi Pulau Jawa akan tenggelam. Ya, kalau memang jenengan mau kita bahas itu nanti malam, aku coba cari info sama eyang-eyangku, tak meditasi, terus aku tak cari info kira-kira info tadi valid atau tidak, boleh dipercaya atau tidak. Nah, nanti kita bakal angkat videonya. Kalau jenengan percaya, maksudnya jenengan setuju, silahkan klik kolom deskripsi. Kalau iya, Mas Tulus akan angkat cerita itu. Jadi lagi FYP banget sekarang berita soal pasien Ibu Ningsi yang katanya kemasukan Dajjal yang mengaku kalau Pulau Jawa akan tenggelam 3 tahun lagi. Nah, itu betul atau tidak? Jenengan tertarik? Silahkan klik kolom komentar. Paling banyak komentar saya akan bahas itu, ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau toh memang ini sudah nagih janji dan ini janjinya sudah terlunaskan, ya sudah kan? Berarti kan sudah ada yang ditumbalkan, ada yang diselesaikan, ada yang menyerahkan diri, menumbalkan diri mereka, kemudian selesai ini stop. Apakah akan lepas kegaduhan? Tidak, karena masih banyak perjanjian-perjanjian lain yang ya saya sendiri tidak berhak untuk mengungkap itu. Saya sendiri tidak memiliki hak apapun. Jadi aku kadang-kadang gini ya teman-teman, maaf kalian-kalian yang melohonya terlalu lebar itu lah, aku takut kadang-kadang aku sendiri bacanya, nontonnya aja aku ngiseng sendiri ketika kalian tuh jadi pribadi yang yes, saya percaya dan yakin kalian diberi kepercayaan sama Allah, diberi kelebihan sama Allah, tapi mulutnya terlalu wah banget gitu loh ketika menyampaikan. Jujur aku cuma merinding doang. Ya Allah, ini orang ya kenapa terlalu seperti ini sih? Apa karena tujuan cari viewers, cari terkenal, atau gimana, saya nggak tahu ya. Atau memang betul-betul bisa diartikan sebagai bahan mitigasi. Kalau saya sih nggak masalah. Saya tidak masalah dengan kontennya, saya tidak masalah dengan apa yang disebutkannya. Tapi kadang-kadang saya hanya berpikir, ya Allah, lepas banget. Penyampaian itu lepas banget. Jadi aku agak-agak ngeri sih di situ penyampaian mereka. Karena jujur ya teman-teman, jadi anak indigo tuh nggak mudah. Ketika mereka menyampaikan sesuatu, ada feedback buruk yang akan mereka terima. Gak enak, di badan kita tuh gak enak. Jadi ada feedbacknya. Bukan berarti setelah saya ngomong terus selesai semuanya kelar, enggak. Semuanya enggak. Semuanya akan ada feedbacknya. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita artikan lagi, sekali lagi kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, musibah-musibah yang seharusnya terjadi betul-betul Allah cancel, betul-betul Allah batalkan, gara-gara ataupun karena si Semeru sudah menumbalkan diri, amin. Kemudian mudah-mudahan juga tidak terjadi sesuatu, dan kalau harus terjadi, kecil aja lah, jangan gede-gede banget, jangan sampai korban jiwa, amin. Lalu misalnya toh memang terpancing lagi, ada beberapa hal yang harus terjadi lagi. Nah, mudah-mudahan ini sesuatu yang sedikit lebih jauh dari apa yang kita persepsikan, atau BMKG katakan kata gede lalu tadi seperti yang kita minta, mudah-mudahan sekecil mungkin, jangan sampai sebesar apapun. Dan kita sebelum kita closing teman-teman, sebelum kita doa, kita kirimkan surat Al-Fatihah dulu untuk para korban yang menjadi korban di erupsinya Gunung Semeru, mohon maaf. Mudah-mudahan sekali lagi diampuni segala dosa-dosanya, mereka diangkat sama Allah, dijadikan husnul khotimah, dan Allah jadikan mereka orang-orang pilihan yang terpilih untuk masuk surga, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, kenapa dia amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga husnul khotimah untuk para saudara kita menjadi korban erupsi Gunung Semeru, amin. Sebelum kita closing juga, alangkah baiknya kita berdoa dulu, minta sama Allah, minta perlindungan, minta ya siapa tahu lah ijabah doa kita. Bareng-bareng kita doa teman-teman, tolong bantu untuk katakan amin ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, untuk hamba dan juga para subscriber hamba yang mungkin di tubuh kami ada penyakit, ya Allah, penyakit karena gangguan jin, covid, bala, dan hal yang tidak baik untuk kami, ya Allah, semoga Engkau izinkan penyakit itu pergi dari tubuh kami, ya Allah, amin. Untuk kami yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi susah rezeki, ya Allah, lancarkan rezeki kami, ya Allah, amin. Untuk kami yang belum bekerja, ya Allah, berikan pekerjaan terbaik untuk kami, ya Allah. Dan untuk kami yang belum bertemu dengan jodoh terbaik kami, ya Allah, berikan kami jodoh terbaik darimu, ya Allah, dan segera dekatkan kami dengan jodoh kami, ya Allah, amin. Untuk yang sudah bekerja, ya Allah, semoga Engkau limpahkan pekerjaan, rezeki yang berkah barokah untuk mereka yang sudah bekerja, ya Allah, dan jadikan rezeki yang kami terima, ya Allah, jadi hak untuk pelunas hutang-hutang kami, ya Allah, dan izinkan kami, saya, dan juga para subscriber
saya ya Allah, help subscriber hamba ya Allah, yang mungkin saat ini sedang dalam tanggungan hutang piutang, semoga Engkau izinkan segera lunas hutangnya ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jadikan aku dan para subscriberku, seluruh subscriber yang mengaminkan doa ini, termasuk orang-orang pilihanmu yang terhindar dari penyakit, covid, bala, musibah, dan juga hal-hal yang tidak baik untuk kami ya Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Dan sekali lagi kita minta sama Allah, mudah-mudahan para leluhur kita, leluhur yang baik, bangsa-bangsa jin ditugaskan sama Allah untuk membantu kita senusantara, Allah izinkan, Allah berikan kekuatan lagi untuk lebih kesabaran dalam menghadapi anak cucunya yang brutal-brutal kayak kita ini ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak orang baik. Insya Allah ketemu lagi di video selanjutnya ya. Oh ya, buat yang mau ikut gabung di rumah orang baik, nanti Mas Tulus bikin postingan soal kalian yang mau gabung, silahkan ketik nomor WhatsApp, kemudian nama, kemudian tinggalnya di mana. Mas Tulus akan upload di Instagram sama di postingan di YouTube. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik. Aku pegel, Re.